kita mengumpulkan data, itu kan yang kita pikirkan bagaimana kita mengumpulkan data, mendapatkan data yang akurat kan. Nah, akurat itu artinya data itu harus valid, harus variabel, dan harus objektif. Nah, keakuratan data itu kan yang mempengaruhinya banyak ya. Pertama bisa peneliti sendiri. Makanya peneliti itu harus mahir dalam mengumpulkan data. Kalau wawancara, tahu teknik wawancara yang betul seperti apa. Kalau observasi juga begitu, harus tahu cara mengobservasi dengan baik. Kalau menggunakan alat ukur, harus menggunakan alat ukurnya itu. Kalau alat ukurnya belum biasa digunakan oleh peneliti, ya harus belajar dulu, latihan dulu. Jadi ada kalanya peneliti, nanti Anda sebagai peneliti itu sebelum terjun ke lapangan harus belajar dulu bagaimana cara mengumpulkan data, menggunakan instrumen atau alat yang akan digunakan. Apalagi kalau alatnya itu belum biasa digunakan oleh Anda gitu. Jadi bisa penelitinya, bisa instrumennya, ya yang mempengaruhi keakuratan data itu. Bisa lingkungan, bisa tekniknya, ya cara pengumpulan datanya nggak tepat, ya datanya nggak akan akurat kan. Nah, jadi pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting ya pada satu penelitian. Ya, Anda bisa bayangkan lah ya kalau mengumpulkan datanya nggak benar, ya datanya nggak akan akurat. Kemudian data itu diolah, dianalisis, nggak akan bisa menjadi informasi yang benar. Ya kan? Nah ini ya, akurasi data tergantung pada alat ukur yang digunakan. Makanya kalau bicara alat ukur, instrumen, coba cari yang terstandar dulu, yang sudah baku. Kalau sudah dapat yang baku, Anda enak itu, sudah langsung digunakan. Ya. Anda nggak perlu merancang kan. Nah kemudian orang yang mengambil data harus terlatih. Nah ini metode pengumpulan data, ada pengamatan atau observasi. Nah ini biasanya dilakukan untuk mengetahui perilaku, tindakan, ya, atau lingkungan, ya, lingkungan fisik rumah dan lain-lain itu, ya yang tepat menggunakan metode observasi. Ya. Kalau wawancara kan nggak tepat gitu, datanya nggak akan akurat. Nah, kemudian nanti kalau Anda mau melakukan dengan cara pengamatan, mengobservasi, ya tentu instrumen yang disiapkan adalah lembar observasi. Anda menyiapkan lembar observasi, nanti aspek apa saja akan diamati dan Anda harus tahu bagaimana menyimpulkan bahwa setiap aspek yang Anda teliti itu baik enggaknya, sesuai enggaknya. Misalnya Anda pengen tahu perilaku ibu menyusui, ya aspeknya apa saja, kemudian baik enggaknya seperti apa, atau misalnya mengamati bidan dalam melakukan tindakan kebidanan misalnya. Kan ada aspek-aspek poin-poin yang harus dinilai oleh Anda. Sehingga nanti Anda bisa menyimpulkan tindakannya ini sesuai enggak dengan SOP, namanya lembar observasi. Dan itu disiapkan sebelum Anda terjun ke lapangan. Dan biasanya pada saat seminar proposal itu dilampirkan. Jadi proposal itu bab 1 sampai bab 3, kemudian habis itu ada tinjau apa? Daftar pustaka dan lampiran. Nah, lampiran itu termasuk lembar observasi, ya, atau nanti yang lainnya, ya, misalnya kayak wawancara nih. Wawancara ini alatnya nanti panduan wawancara. Jadi Anda pada saat ujian proposal sudah mempunyai atau sudah ada di lampiran itu panduan wawancaranya. Ya. Jadi nanti Anda merancang, ya, apa saja yang akan diwawancara, poinnya apa saja. Ya. Misalnya Anda tentang AC eksklusif, mau nanyain tentang apa aja. Misalnya kendalanya, kemudian kapan memberikannya, dan lain-lain itu nanti dibuat panduan wawancara. Walaupun pada saat wawancara bisa melebar gitu.
Ya, tadinya nanya niatnya A jadi kemana-mana gitu, itu bisa jadi. Ya, interview kan seperti itu ya. Nah, wawancara ini alatnya tadi adalah panduan wawancara. Ya, ini biasanya dipilih teknik ini kalau Anda pengen tahu tentang misalnya ya persepsi, tanggapan pasien, ya respon, ya, ya keluhan pasien, itu ya wawancara yang tepat. Pengen mendalami tentang apa yang dialami oleh pasien, nah ini wawancara. Memang in-depth interview itu paling banyak itu pada saat penelitian kualitatif ya. Memang kalau kualitatif itu utamanya adalah di wawancara, ya, wawancara mendalam gitu. Kalau di penelitian kuantitatif ada wawancara tapi tidak mendalam seperti pada saat kualitatif. Nah, jadi memang ada aspek-aspek dalam riset itu kita tidak bisa mengungkap suatu masalah kalau hanya berbentuk angka gitu. Ya kalau Anda pengen tahu hanya berat badan, kadar HB, tekanan darah, selesai dengan pengukuran dapat angka-angka. Maka penelitiannya kuantitatif, diolah dengan statistika. Tapi ada kalanya kita pengen mengungkap suatu masalah, itu tidak cukup dengan angka-angka, bahkan tidak bisa kalau hanya sekedar mengumpulkan hasil pengukuran, nggak bisa. Ya, misalnya, contoh, bagaimana psikologi anak yang dilakukan bullying gitu. Nah, sekarang lagi marak tuh ya bullying. Nah, kalau hanya secara angka kan paling nanya, apakah Anda pernah mengalami bullying? Iya, tidak. Udah, berapa kali dibullying? 5 kali dalam sebulan misalnya. Itu kan angka, udah sampai situ. Kan? Tapi bagaimana perasaan dia, psikologi dia, ya itu kan nggak bisa diungkap dengan apa namanya berupa data kuantitatif. Maka itulah pentingnya penelitian kualitatif nanti diperdalam. Gitu. Ya. Setelah mengalami bullying itu apa yang dirasakan, terus bagaimana harapannya, terus ya misalnya lagi ada yang terjadi apa kekerasan seksual misalnya, itu kan tidak bisa dengan kuantitatif, ya kan? Makanya itulah kenapa ada penelitian kualitatif. Misalnya kayak stunting. Kalau hanya bagaimana gizi ibunya, ya bisa dengan kuantitatif. Makannya apa saja, berapa kali, ya kan? Tapi begitu pengen tahu bagaimana pemberian pola makan, pola asuhnya ibunya, itu kan harus kualitatif. Kendala-kendala dalam pemberian ASI-nya seperti apa? Kenapa nggak diberikan ASI? Ya itu kan kualitatif. Makanya itu wawancara nanti di situ. Ya. Nah, kemudian ada juga responden mengisi sendiri angket. Ya. Ini alatnya kuesioner. Ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa pada saat skripsi kuesioner ini. Jadi respondennya dikasih daftar pertanyaan, lembar pertanyaan gitu, kuesioner suruh ngisi sendiri. Nah ini biasanya pengen tahu tentang pengetahuan, sikap, kepuasan pasien. Yang kenapa nggak wawancara? Ya ada kalanya wawancara itu membiaskan, ya kan? Misalnya ada pasien saya tanya tentang kepuasan pelayanan bidan. Anda seorang bidan, nanya ke pasien, ibu puas nggak dengan pelayanan kita di sini? Kalau wawancara kan bisa jadi orang itu apa ya, ewo pakewo gitu ya, bilang nggak puas kok pelayanannya gini, bilang pihak puas kayak gini, kalau bilang nggak puas nggak enak, kan ambigu nanti kan.
kalau wawancara. Apalagi observasi lebih jauh lagi nggak tepat. Hanya dilihat orangnya kayaknya seneng ini puas belum tentu gitu. Nah maka ada kalanya memang tepatnya pakai lembar pertanyaan dikasih dia suruh ngisi sendiri ya kan puas enggaknya terhadap pelayanan dan di mana di dalam kuesioner itu tidak perlu mencantumkan nama sehingga dia leluasa dalam memberikan pendapatnya memilih ya apa yang dialaminya dirasakannya itu leluasa gitu kan. Nah kemudian ada polling ya wawancara telepon internet kalau sekarang ya itu juga bisa dilakukan kalau respondennya itu tidak memungkinkan ditemuin ya nggak mungkin ditemuin itu karena apa pertama mungkin jarak ya kan kondisi geografis yang tidak memungkinkan atau sebenarnya orangnya bisa ditemuin secara jarak ya tapi orangnya nggak mau misalnya Anda neliti-neliti case yang sifatnya sensitif ya misalnya penderita HIV/AIDS ya pemakai narkoba kan kadang-kadang orangnya nggak mau diekspos nggak mau ketemu secara langsung maksudnya ya maka bisa Anda teliti melalui calling atau internet gitulah. Nah, jadi memang eh, seperti itu ya ada kalanya responden itu tidak bisa ditemui langsung. Tapi bukan berarti penelitian tidak bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, kemudian pengukuran. Nah, kalau pengukuran ini alatnya ya alat-alat ukur. Nah, ini tergantung apa yang ingin diukur. Pengen tahu berat badan ya pakai timbangan berat badan. Pengen tahu tekanan darah pakai apa? Manometer atau tensimeter gitu ya. Dan lain-lain lah gitu ya. Ini alat-alat ukur itu banyak sekali. Nah, ini kalau bicara instrumen tergantung metodenya. Jadi kalau ditanya nanti Anda pada saat riset pakai yang mana? Gitu kan pertanyaannya. Di antara lima ini, ya tentu jawabannya tergantung jenis sifat data yang akan dikumpulkan. Ada mahasiswa yang hanya wawancara aja, ada yang hanya observasi saja, atau dia menggunakan cara perpaduan, ya pengamatan, ya wawancara, ya pengukuran, bisa jadi seperti itu Anda nanti. Ya, nah jadi nanti tergantung dari jenis sifat data yang akan dikumpulkan. Itu ya kira-kira. Nah, jadi instrumen penelitian tergantung dari masalah penelitiannya apa, intinya ingin mendapatkan data yang akurat. Nah, ada kalanya instrumen harus diuji dulu, makanya ada uji instrumen. Kalau kuesioner kemarin uji coba kuesioner. Nah, kuesioner itu kumpulan pertanyaan. Nah, sekarang kita akan fokus ke kuesioner. Ya, kan kalau alat-alat ukur sudah pastilah ya, ukur berat badan pakai timbangan, ya Pak timbangan ya seperti itulah timbangan berat badan gitu kan tinggal nanti dikalibrasi dulu ya kan dipastikan bahwa alatnya masih layak untuk dipakai kalau menggunakan alat-alat kesehatan kalau panduan wawancara ya seperti itulah Anda mau nanyain tentang apa hal apa saja poin-poinnya ditulis sehingga nanti pada saat wawancara Anda nggak melebar terlalu jauh dari tema yang akan Anda ungkap gitu. Jadi pentingnya panduan wawancara itu sebenarnya membatasi pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan nanti kepada responden supaya lebih fokus, tidak melebar kemana-mana. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara kuesioner, ya, kuesioner kumpulan pertanyaan. Nah, ini bentuk-bentuk pertanyaan dalam kuesioner ya. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka. Ya. Jadi pertanyaan terbuka itu ya apa ya kalau Anda ujian itu seperti essay lah ya gitu ya. Namanya pertanyaan terbuka. Ya dia suruh menguraikan aja. Anda beri pertanyaan, dia suruh ngisi.
sesuai dengan pertanyaan yang Anda buat. Itu namanya pertanyaan terbuka. Nah, jadi pada saat nanti membuat pertanyaan terbuka, di sini ada yang langsung, ya, ada yang directed respon ya, questionnya pertanyaan. Jadi yang free respon itu responden ya diberi kebebasan untuk menjawab. Ya ini biasanya ingin tahu tentang pendapat, ya, motif tertentu dari responden. Kalau yang direct respon itu sedikit diarahkan ya, walaupun bebas menjawab tapi sedikit diarahkan. Ya. Misalnya kalau yang direspon, bagaimana pendapat Anda mengenai sarana prasarana di rumah sakit? Jadi dia leluasa aja menyampaikan ini begini begini. Gitu. Tapi kalau yang direct respon sudah fokus, misalnya bagaimana pendapat Anda mengenai sarana parkir? Nanti pertanyaan lagi mengenai pelayanan administrasi. Gitu ya. Dia suruh ngisi. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan tertutup ya. Nah, pertanyaan tertutup ini macam-macam. Ada dichotomous choice ya. Pilihannya hanya dua, misalnya iya tidak, salah benar. Mungkin pernah Anda melihat kan pertanyaan yang misalnya apakah Anda datang tepat waktu? Iya tidak. Atau pengetahuan. Anda buat pertanyaan, pilihannya benar dan salah. Gitu, ya. Bisa juga multiple choice ya, pilihan ganda. Ini mungkin Anda nggak asing ya, karena setiap semester Anda kan ujian ada ganda biasanya. Nah, di sini ada pertanyaan, kemudian ada alternatif jawaban, suruh memilih, tapi memilih satu ya, di antara beberapa jawaban alternatif itu. Ya, dia harus memilih salah satu yang mungkin dianggap benar. Gitu. Nah, kemudian ada checklist. Ya. Nah, apa bedanya checklist dengan multiple choice? Jadi checklist itu juga alternatif jawabannya juga banyak sama dengan multiple choice. Cuma bedanya kalau checklist itu responden bisa menjawab lebih dari satu. Misalnya, dari mana maka Ibu mendapatkan informasi tentang KB? Nah, bisa bedanya bisa dari majalah, apa, televisi, internet, teman, petugas kesehatan. Bisa aja kan satu orang itu, ya saya pernah dapat info dari TV, pernah dapat info dari nakes, pernah dapat dari internet, kan bisa aja lebih dari satu kan. Nah, itu namanya checklist. Nah, beda lagi dengan ranking question ya. Kalau ranking question itu sama, ada beberapa alternatif jawaban, responden harus memilih, ya, tetapi harus diurutkan sesuai dengan pendapatannya, apa, sesuai dengan pendapatnya. Jadi ini memprioritaskan ya, yang paling utama mana. Misalnya kalau Anda saya tanya, setelah lulus kuliah ini mau ngapain? Misalnya jawabannya ada yang kerja, pilihannya ya, kerja, lanjut kuliah S2, menikah. Nah, nanti suruh mengurutkan. Nah, setiap mahasiswa bisa beda-beda kan jawabannya. Mungkin ada yang utamanya kerja, baru nikah, baru kuliah lagi. Ada yang mungkin yang sudah punya calon, saya mah nikah dulu, baru nanti kerja, baru lanjut kuliah. Kalau yang masih semangat kuliah, bisa aja, saya mah kuliah lagi, baru kerja, baru nikah kan gitu. Nah, itu namanya ranking question. Ya. Nah, ini bentuk pertanyaan dalam kuesioner. Ya, ada namanya pertanyaan skala Likert. Jadi skala Likert itu dia sebenarnya pernyataan ya, karena bukan salah benar ya, tapi menurut responden itu mana yang sesuai ya, gitu. Jadi itu skala Likert. Misalnya kayak sikap.
Itu biasanya kan sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Bisa dibuat 4, 5, atau bahkan 6 ya. Kalau saya senangnya kan genap ya. Karena kalau 5 suka responden jawabnya tengah-tengah gitu. Kalau nggak hati-hati bisa bias ya datanya. Contoh lagi kepuasan pasien gitu ya. Sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, sangat tidak puas. Itu sekali. Nah, khusus untuk sikap, biasanya pertanyaannya atau pernyataannya dibuat variatif. Ada pertanyaan favorable dan unfavorable, pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Bias- Dan diselang-seling gitu ya, biasanya buat kalau Anda meneliti sikap ini, khusus sikap ya. Misalnya pertanyaan positif ya, misalnya gini, ya yang Anda teliti ibu hamil misalnya. Nah, Anda membuat pernyataan nomor satu misalnya, eh, saya akan memeriksakan kehamilan ke bidan. Ini kan pilihannya sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau dia jawab sangat setuju, itu nilainya 5. Ya, karena pertanyaan positif kan. Beda kalau pertanyaan negatif. Misalnya, saya akan memeriksakan kehamilan ke Paraji misalnya. Begitu dia jawab sangat setuju, nilainya 1. Kalau dia jawab sangat tidak setuju, nilainya 5. Nah, gitu ya. Nanti harus hati-hati jangan sampai salah dalam scoringnya. Kalau pertanyaannya itu dibuat positif dan negatif gitu ya. Nah, itu ya, itu yang harus hati-hati. Ya, karena ada kalanya pertanyaan itu ada yang dibolak-balik begitu kira-kira ya. Ya. Nah, kemudian ada skala Goodman. Ya. Nah, ini skala yang menginginkan tipe jawaban tegas ya. Seperti jawaban benar salah, iya tidak pernah, positif, negatif ya. Kemudian ada skala diferensial. Kalau diferensial itu biasanya ini apa apa namanya itu kayak itu nyeri gitu ya, nyeri pasien gitu. Pengukuran tingkat nyeri. Jadi Anda membuat skala 1 sampai 10 gitu ya. 1 itu tidak nyeri, 10 itu nyeri hebat gitu ya. Dan nanti dia suruh milih sendiri. Dia nyerinya kira-kira berapa. Kalau nyerinya sedang ya mungkin jawabnya 5, 6 gitu. Nah, kemudian ada rating scale ya. Nah, kalau rating scale ini sebenarnya mirip dengan skala Likert. Cuma bedanya kalau skala Likert kan sangat setuju nilainya 1, setuju 4. Nah, kalau rating scale nanti dibalik. Jadi dia bentuknya angka 1, 2, 3, 4. Nah, dia suruh milih. Tapi sudah ada keterangannya. 1 itu sangat tidak baik, kurang baik, baik, sangat baik, 4. Nah, dia nanti akan ngisi. Nah, itu ya. Nah, ini petunjuk dalam membuat kuesioner. Pertama, mulai dengan pengantar yang isinya berupa permohonan, mengisi kuesioner sambil menjelaskan maksud dan tujuannya. Ya, nah ini nanti semacam ada info konsen ya, 1 lembar gitu ya, sebelum tentang pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti Anda membuat, kalau orangnya mau nanti suruh tanda tangan. Ya kalau nggak mau nggak boleh dipaksa, itu masuk di etika penelitian kan. Kemudian jelaskan petunjuk atau cara mengisinya supaya tidak salah, apakah dilingkari, apakah disilang, ya kan? Kalau perlu. Kemudian mulai dari pertanyaan untuk mengungkap identitas responden, nah, data-data demografi, walaupun nama tidak perlu atau kalaupun ada nama itu cukup inisial aja. Nah, jadi data demografi itu penting.
penelitian apapun, saya ingatkan jangan lupa menanyakan data demografi. Misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, itu penting ya. Karena ini membantu nanti pada saat pembahasan ya. Nah, kemudian isi kuesioner sebaiknya dibuat beberapa kategori. Jangan dicampur gitu. Misalnya ada pengetahuan, ada sikap, ada kepuasan pasien, jangan dicampur gitu ya. Anda buat, makanya nanti sebelum buat kuesioner, buat kisi-kisi ya. Anda buat kisi-kisi kuesioner dulu. Misalnya pengetahuan berapa pertanyaan tentang apa nomor kerja gitu. Jadi nanti misalnya pengetahuan, khusus pengetahuan 1 sampai 20. Nanti setelah itu baru sikap 20. Jadi dipisah gitu. Rumusan pertanyaan dibuat singkat tetapi jelas sehingga tidak menggunakan pada pasal penafsiran. Jadi dalam membuat kuesioner jangan terlalu panjang lah intinya ya pertanyaan, apalagi kalau yang ditelitikan masyarakat umum ya, yang ringkas saja. Nah, hubungan antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lain harus dijaga sehingga tampak keterkaitan logikanya. Usahakan agar jawaban tidak lebih panjang daripada pertanyaan. Ya, jadi ya maksimal 1 baris aja lah ya. Pertanyaan jangan terlalu banyak, jangan terlalu panjang karena akan melelahkan nanti, membosankan responden. Nah, yang ditakutkan kalau dia lelah, males, pertanyaannya nggak dibaca tapi diconteng-conteng gitu. Nah, itu bahaya, itu nanti datanya bias. Makanya nggak usah terlalu banyak ya, apalagi kalau Anda pengen tahu pengetahuan Ibu tentang ASI eksklusif ya, nggak perlu sampai 30 pertanyaan kan sebenarnya. Pengen tahu ASI eksklusif aja kok sampai banyak banget. Mungkin 10 pertanyaan udah cukup. Utamanya apa sih kalau seorang ibu yang masih paham tentang ASI eksklusif kan begitu. Beda kalau yang diteliti bidan ya. Ya, petugas kesehatan ya mungkin harus lebih tahu mendalam, gitu. Pertanyaannya lebih banyak. Tapi kalau masyarakat umum, Anda harus bisa membayangkan seorang ibu itu tentang ASI, yang penting itu tahu apa sih sehingga dia mau menyusui. Seorang remaja tentang anemi itu utamanya apa sih yang harus diketahui tentang anemi sehingga dia mau melakukan pencegahan supaya tidak terjadi anemi. Kemudian misalnya diakhiri dengan tanda tangan responden untuk menjaga keabsahan. Nah, kalau kuesionernya dirancang sendiri, itu sebaiknya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas yang kemarin kita sudah bahas. Itu ya. Nah, kalau yang lainnya nanti ada di buku tentang kuesioner. Contohnya gini, eh, kalau pertanyaan pengetahuan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah ya. Ya, jadi jangan sampai awal-awal nanya susah, yang susah-susah gitu ya. Semakin susah nanti orangnya pusing ya, malas ya. Kan mikir, kalau pengetahuan kan mikir ya, seperti ujian Anda kan. Ya, misalnya pengetahuan itu tentang ASI eksklusif ya. Mulai dari yang mudah, nanti baru yang agak susah, kemudian diakhiri dengan yang mudah lagi. Gitu. Kalau membuat pertanyaan itu begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Anda nanti bisa baca halaman 151, misalnya menggunakan kata-kata yang jelas. Ya, jangan ambigu. Terus kemudian jangan sampai gini, kalau pengetahuan jawaban benernya itu nggak satu. Jadi pastikan yang benar hanya satu. Jangan sampai A benar, C benar gitu ya. Nah, itu nanti nggak boleh seperti. Apalagi kalau ada yang gini, kecuali gitu. Di bawah ini merupakan manfaat ASI eksklusif kecuali. Nah, itu hindari. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan jebakan itu dihindari. Ya. Atau misalnya
di bawah ini bukan salah satu dari manfaat ASI ya, itu bingungin kan gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitu jangan. Pokoknya pertanyaannya simpel aja, jangan terlalu panjang dan jawabannya pasti. Maksudnya salah satu di antara alternatif jawaban itu. Itu ya. Oke. Karena sering sekali mahasiswa yang saya temukan pada saat membuat kuesioner itu yang A benar, yang B benar gitu. Jadi yang benar yang mana? Ya ini benar semua Pak, tapi pengen tahu dia tahu nggak yang paling benar ya? Jangan gitu. Kalau sudah benar atau salah ya yang benar mana? Yang lainnya salah. Gitu ya. Kalau pertanyaan pengetahuan, ya terus harus bisa membedakan antara pengetahuan, sikap, dan praktek. Nah, kadang-kadang juga ketukar-tukar. Kenapa ketukar-tukar? Karena dia nggak paham teori apa itu pengetahuan, apa itu sikap, atau itu praktek. Ini saya contohkan karena banyak yang meneliti pengetahuan, sikap, perilaku gitu ya. Jadi kalau pengetahuan itu kan pemahaman, artinya ada yang salah, ada yang benar gitu ya jawabannya kan. Tapi kalau sikap itu kan respon, tertutup kan. Jadi dia nanya responnya, bukan nanya pengetahuan lagi. Nah beda kalau praktek, praktek itu kan sudah tindakan, nanya tindakannya. Nah ini yang sering ketukar-tukar ya mahasiswa pada saat membuat pertanyaan tiga itu. Karena nggak tahu konsepnya, teorinya dulu harus paham. Ya, makanya pentingnya bab 2. Bab 2 itu manfaatnya selain menunjang bab 3 itu manfaatnya adalah untuk membuat kuesioner. Ya, bahan untuk membuat kuesioner itu bab 2. Ya. Oke. Kemudian kalau nanyain yang sifatnya datanya bisa bias, bisa dibuat rentang ya. Misalnya kayak penghasilan. Jadi kalau berapa penghasilan Anda per bulan, orang akan jawab kan riskan ya langsung gitu. Misalnya penghasilan dia 50 juta gitu kan riskan. Tapi buat rentang misalnya kurang dari sejuta, sejuta sampai 5 juta, 5 juta sampai berapa gitu. Nah orang nanti leluasa untuk menjawab. Oke. Nah itu silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, Anda latihannya adalah menyusun instrumen. Anda lihat artikel Anda, ya, jurnal yang Anda dapatkan itu, pertama, dia instrumennya apa yang digunakan. Itu. Kedua, Anda cari instrumennya yang tentang variabel yang diteliti. Kalau nggak ketemu, Anda nyusun sendiri. Itu tugasnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau mau bertanya langsung ya, saya tunggu ya. Saya sambil minum dulu.